Selamat pagi, siang, malam, Panikive dan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang virus corona atau COVID-19 yang merebak pada dunia saat ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya David. Saya dari mahasiswa Universitas Bina Nusantara di Alam Sutra. Virus ini sampai sekarang terjadi hingga sampai di Indonesia terjadi sampai hampir 2000 lebih kasus dengan total kesembuhan mencapai 150 orang. Pada awal mulanya virus ini menyebar dari salah satu kota di Cina yaitu Wuhan di pasar hewan liar dan makanan laut di sana. Lalu para pedagang di sana menjual hewan seperti ular, kelelawar dan hewan liar lainnya. Lalu virus ini menyebar melalui para pedagang hingga ke para pembelinya, sehingga virus ini dapat menyebar secara cepat, masif dan massal, hingga pemerintah di Cina sana harus terpaksa mengisolasi negaranya. Lalu di Indonesia pada awalnya terjadi merebak terkena, yaitu para pasien yang terkena sebanyak 2 orang. Namun semakin berlanjut, tiba-tiba para virus ini pun menyebar menjadi masif, menjadi banyak, sehingga saya harus berada di rumah dan mengikuti kebijakan pemerintah dan universitas saya. Dikarenakan kita semua harus berada di rumah aja, bekerja semua di rumah. Kebijakan BINUS dan pemerintah menurut saya bagus, karena untuk melawan virus ini kita semua harus bisa berada di rumah. Jika tidak diperlukan, tidak perlu keluar beraktivitas di luar, dikarenakan virus ini tidak diketahui, karena virus ini ada kasus baru juga bahwa virus ini menyebar melalui orang-orang yang tidak terlihat seperti orang sakit, namun seperti orang-orang yang fit dan bugar. Virus ini juga menyebabkan ekonomi secara dunia, khususnya di Indonesia, menurun. Kurs rupiah pun juga sangat jatuh terhadap kurs dolar. Yang kemarin saya lihat sekitar 1 dolarnya itu sekitar 16.000 lebih. Cukup mahal dan cukup tinggi harganya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu menurut saya untuk penanganan sendiri di Indonesia menurut saya sangat cukup kurang, dikarenakan alat pelindung diri dari para garda terdepan cukup kurang dan tidak layak. Saya juga melihat berita bahwa para dokter terpaksa harus mengenakan jas hujan dikarenakan alat pelindung diri yang mereka punya tidak ada dan stok menipis. Lalu mereka juga rentan terkena virus ini dikarenakan alat pelindung yang kurang, sehingga ada juga beberapa dokter yang dari kemarin melawan virus ini harus terkena dan meninggal. Gejala-gejala awal yang timbul dari virus ini pun juga cukup beragam, mulai dari demam yang suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius, lalu batuk-batuk kering, bersin, pilek, dan juga badan terasa seperti lemas, tidak berdaya. Lalu virus ini dapat menyebar melalui kontak fisik secara bersentuhan kulit, lalu bersin, lalu berjabat tangan, dan juga virus ini dapat menyebar dari udara dengan jarak yang cukup jauh, lumayan. Virus ini juga bisa menyebar melalui kita berbicara dengan orang lain dengan jarak yang cukup dekat. Dan mulai sekarang, maka dari itu pemerintah melakukan social distancing untuk kita semua, untuk berjaga jarak terhadap orang-orang, dikarenakan kita tidak tahu orang-orang tersebut orang yang positif apa yang tidak. Kita semua berada di rumah dan melakukan isolasi mandiri. Dan sekarang para gubernur dan para pemerintah di semua bangsa kita di negara kita juga melakukan hal yang menurut saya bagus, seperti
melakukan setiap ada posko-posko di setiap daerah, setiap wilayah untuk mengecek, memeriksa terhadap orang-orang apakah orang tersebut mempunyai suhu tubuh yang tinggi atau mempunyai masalah dengan. Kita juga punya program di Wisma Atlet. Wisma Atletnya ini awalnya digunakan untuk penginapan para atlet, namun sekarang digunakan untuk pasien-pasien yang mengidap virus corona. Mereka melakukan isolasi di sana dan diberikan ruangan-ruangan tersendiri ataupun berdua. Dan mereka diharuskan untuk tinggal di sana selama 14 hari. Dikarenakan juga virus ini dapat bertahan hanya dalam waktu 5-7 hari dan bahkan yang paling lama selama 14 hari. Virus ini menurut saya sekali lagi kita semua harus menjaga jarak, kita semua harus bisa hidup lebih bersih. Cucilah tangan setiap saat. Jika harus berpergian, kita harus menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Dan kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk melewati semua ini, dikarenakan kita tidak tahu bahwa virus ini akan selesai sampai kapan. Kita tunggu saja aturan dari pemerintah untuk di rumah aja melakukan segala sesuatu, bekerja di rumah. Jangan bermain-main di luar sana, karena di luar sana sekarang tidak aman. Kita semua harus ada di rumah. Stay safe guys. Kasih.